Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya, seperti biasa ya, hari ini alhamdulillah kita masih menjalankan ibadah puasa Ramadan. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Hari ini tuh bulan ini tuh bulan penuh barokah. Bulan Ramadan tuh bulan penuh pengabdian. Banyak istilah bulan-bulan Ramadan disebutkan. Yang jelas bulan Ramadan itu adalah bulan penuh dengan keberkahan. Saya doain khusus buat teman-teman semuanya yang dimanapun kalian berada yang menonton video ini, yang saat ini lagi banyak masalah, ingin hutang lunas, ingin sakit disembuhkan, insya Allah saya doakan semuanya itu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pingin apapun tuh, pingin hutang yang lagi banyak insya Allah dilunaskan Allah, yang lagi sakit insya Allah disembuhkan sama Allah. Insya Allah saya doakan yang terbaik buat teman-teman semuanya. Dan yang paling penting nih ya, semoga Allah ampuni semua dosa kita. Selalu saya katakan bahwa ketika teman-teman itu meminta apa yang menjadi keinginan, jangan lupa minta ampunan Allah. Makanya buat teman-teman yang sedang riyadhah ya, di kelas online, saya kan buat kelas online ya, itu di akhir malam selesai tahajud, saya saranin fokus saja untuk istighfar, minta ampun sama Allah. Karena itu kuncinya. Ketika Allah sudah ampuni, insya Allah kebaikan, keajaiban, kemudian ampunan itu akan datang dan hidup kita itu akan dibimbing oleh Allah dan ditata menjadi lebih baik. Insya Allah teman-teman semuanya. Nanti kita lanjutin ya di pembahasan selanjutnya. Ya, jangan lupa bersyukur ya. Sebelum materi, tetap selalu saya ingatkan, ayo sama-sama saya mengajak diri saya pribadi kepada teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Ayo kita terus banyak bersyukur. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur teman-teman semuanya. Nggak ada. Kalau hari ini kita sedang susah, lagi banyak masalah, kemudian sedang banyak utang, atau hari ini kita lagi sumpah dan sebagainya, ayo tetap harus bersyukur. Nikmat Allah, rahmat Allah jauh lebih besar kita terima dibandingkan kesulitan yang sedang kita alami. Nah teman-teman, saat ini kalau ingin masalahnya selesai, hajat dikabulkan, rezeki mudah, ayo dong doa dengan cara bersyukur. Selalu saya ingatkan, ayo minta sama Allah itu dengan cara bersyukur. Misalnya ingin hutang lunas, ingin hajat apapun, ingin mobil, ingin penghasilan banyak dan sebagainya, tergantung keinginan teman-teman semuanya. Berdoa dengan cara bersyukur. Bagaimana caranya? Alhamdulillah ya Allah hidupku berkah, alhamdulillah ya Allah hidupku berlimpah. Selalu katakan itu. Kemudian visualisasikan impian itu seolah-olah benar-benar sudah terjadi pada diri kita. Itu lebih powerful teman-teman semuanya. Dan teknik itu sampai saat ini tuh saya gunakan, saya praktekkan. Ketika saya inginkan sesuatu, saya berdoa. Misalnya, saya pingin saya pingin puasa Ramadan bulan ini lancar gitu ya, tambahkan. Ya udah saya berdoa, ya Allah makasih, hamba sudah melaksanakan puasa Ramadan ini selama sebulan penuh dengan nikmat, dengan enjoy. Alhamdulillah ya Allah. Itu saya berdoa begitu. Itu contoh ya, contoh. Dan bukan contoh sebenarnya, itulah yang saya lakukan. Nah, baik teman-teman semuanya. Hari itu saya ingin kasih testimoni ya, testimoni. Sebenarnya sih testimoni ini banyak sebenarnya teman-teman, banyak. Dan sebenarnya saya juga itu agak kurang sreg untuk membahas testimoni ya. Kenapa? Bukan saya nggak mau, bukan. Saya itu malasnya itu begini ya. Kadang-kadang kan testimoni itu udah banyak ya di YouTube. Teman-teman yang bahas tentang orang yang mengamalin sholawat dapat keajaiban begini, istighfar begini gitu. Memang tujuannya adalah supaya memotivasi dan semangat supaya kita bisa mengamalkan apa yang mereka kerjakan. Misalnya mereka mengamalkan sholawat Jibril, bisa dapat keajaiban begini, hutangnya lunas, dan itu saya benarkan dan memang itu fakta dan nyata. Kenapa? Karena saya juga mengalami itu begitu. Cuman saya berpikir itu begini, ketika banyak teman-teman yang mengamalkan sholawat Jibril, mereka berhasil, tiba-tiba ada teman yang lain itu mengamalkan sholawat Jibril nggak berhasil. Akhirnya kadang-kadang mereka tanda tanya, ada apa sih ini gitu. Ya nggak apa-apa juga sih. Tapi yang kadang-kadang saya juga agak kurang sreg itu, kadang-kadang mereka itu melihat hasilnya saja. Mereka nggak lihat bagaimana prosesnya seseorang itu mengamalkan sholawat itu sehingga dia keajaiban itu terjadi. Contohnya saya, ya mungkin teman-teman tuh melihat saya itu, wah udah enak, sudah semuanya sudah ada. Sebenarnya tidak. Teman-teman hanya lihat itu saya saja, tapi nggak lihat bagaimana proses saya dulu memulai riyadhah ya, riyadhah sholawat. Saya itu kan mulai riyadhah itu, kenal ilmu sholat itu di tahun 2012 ya. Tahun 2012 saya merutinkan itu. Ya teman-teman nggak melihat itu, bagaimana perjuangan saya atau perjuangan teman-teman yang lain yang buat testimoni itu ya, bagaimana perjuangan mereka itu dalam bisa menyelesaikan masalah yang mereka hadapin. Tapi oke lah, nggak apa-apa.
ya saya sampaikan aja testimoninya. Sebenarnya banyak ya. Bahkan kadang-kadang tuh saya bingung mau nyampaikan testimoni apa gitu ya. Sebenarnya banyak yang masuk ya ke saya. Nah, oleh karena itu bagi teman-teman nih yang pengen tahu ya testimoni apa aja, yuk bergabung di grup Mahkota Hati. Dan kita juga sedang mengadakan kelas online. Yang mau ikut kelas online dibimbing hutangnya sampai lunas, yuk bergabung di kelas Mahkota Hati. Insya Allah kita bimbing sampai tuntas. Kita kasih amalan-amalan, riyadhah, kemudian saya kasih materi dan saya bimbing terus, saya support terus supaya mentalnya itu bangkit, supaya tetap semangat. Ayo bergabung. Hubungi nomor yang terakhir di bawah ini ya. Yang mau ikut grup silakan, yang mau ikut kelas online silakan. Pasti berbeda ya, kalau grup ini kan gratis, kelas online itu berbayar karena dia khusus. Berarti saya juga harus meluangkan waktu saya khusus untuk ya fokus membimbing teman-teman yang belajar kelas online itu. Karena di sana kita belajar tentang riyadhah amalannya apa. Pokoknya banyak materi-materi yang kita kasih di sana. Insya Allah pasti seru deh. Dan insya Allah saya meyakini insya Allah pasti perubahan hidup itu datang. Saya yakin karena teman-teman ini banyak sekarang yang sedang perubahan. Banyak perubahan yang mereka rasakan. Nah, hari ini saya ingin kasih testimoni singkat saja sih. Yang menurut saya mungkin menurut teman-teman ini biasa aja, tapi menurut saya wah. Kenapa? Ada salah satu jamaah saya ya, Bu Ning Astuti. Mudah-mudahan beliau nonton video ini ya. Sebenarnya itu saya ingin bahas lama sih, beliau itu kan selalu kasih testimoni ke sana. Tapi intinya yang saya ingin kasih itu begini. Bu Ning Astuti ini dulu sebelum kenal Mahkota Hati ya, apalagi belum bergabung di kelas online itu hidupnya benar-benar terpuruk. Keluarga itu tidak harmonis gitu ya. Kemudian hutang itu banyak di mana-mana, bahkan sampai diteror gitu ya, ditekan terus oleh penagih ya, pinjol kah dari bank kah segala macamnya, bahkan rezekinya itu susah, bahkan tuh beliau tuh sampai mau ingin bunuh diri lah, nggak sanggup gitu menghadapi tekanan hidup itu. Hingga suatu ketika beliau itu lihat video saya, kemudian WA ke saya, kita pun sering sharing gitu ya, dan saya sarankan beliau itu masuk ke kelas online gitu. Dan akhirnya beliau ikutin proses menjalankan riyadhah itu, mengamalkan yang saya arahkan, kemudian saya kasih support ketika beliau itu terpuruk. Alhamdulillah teman-teman semuanya sekarang hidupnya casplong. Casplong itu artinya begini ya. Dulunya dia tuh takut sekali ditagih oleh penagih hutang, pinjol segala macam, bahkan nama beliau tuh mau disebar, kemudian keluarganya nggak harmonis. Sekarang itu Masya Allah hidupnya tenang, rezeki itu datang aja. Yang beliau sebelumnya tuh merasakan rezekinya tuh seret banget, sekarang itu seolah-olah tuh beliau tuh dikejar rezeki, dikejar uang. Bahkan selama itu baru beberapa hari ya mungkin kasih testimoni, alhamdulillah semenjak ikut MH Mahkota Hati, ikut bimbingan kelas online-nya itu alhamdulillah dompet gak pernah kosong. Masya Allah teman-teman semuanya. Kenapa itu bisa terjadi? Ya satu, karena kegigihan beliau ya dalam melakukan riyadhah itu. Yang jelas perubahan itu terjadi ketika beliau tuh rutin mengamalkan riyadhah. Ditambah lagi beliau ikut gemblengan. Kita kan ada kelas gemblengan 7 hari ya, meditasi itu ada. Itu Masya Allah luar biasa. Jadi pelan beliau tuh mengamalkan riyadhah, amalan-amalan yang kita kasih, dia amalkan secara rutin, secara istiqomah, pelan-pelan dia tata hidupnya. Dia sharing ke saya kasih support saat bagaimana dia itu ditagih oleh penagih hutang, saya kasih support. Jangan takut, hadapin, banyakin sholawat, ayo bangun tahajud terus, saya support terus. Alhamdulillah sekarang perubahan hidupnya selalu senyum. Nih buat teman-teman yang penasaran, yang ingin tahu nih, silakan bergabung di Mahkota Hati, grup Mahkota nih. Saya tunjukin tuh Bu Ning Astuti yang mana gitu. Nanti saya izin ke beliau, kalau misalnya diizinin kasih nomornya, saya dikasih izin untuk dikasih nomor, saya kasih tuh nomornya. Beliau komunikasi sendiri ya dengan beliau. Insya Allah teman-teman semuanya. Artinya apa? Saya katakan ya bahwa kalau teman-teman lagi susah, banyak hutang, rezeki seret, menurut saya riyadhah, gak ada alasan lain. Riyadhah itu latihan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tujuannya adalah supaya mendidik kita tuh menjadi orang yang takwa, mendidik kita supaya menjadi orang yang lebih dekat kepada Allah, sehingga dengan dekatnya kita ke Allah itu Allah bukakan jalan. Selalu saya katakan, kalau Anda terjebak masalah apapun itu, langkah awal yang harus Anda lakukan itu adalah Anda datang ke Allah dulu. Datang ke Allah, kemudian Anda minta ampun dulu sama Allah. Harus begitu. Ya oke deh, bisa. Karena ketika Anda
ini ya, lagi susah, lagi banyak utang, Anda minta amalan dengan guru kah atau siapa? Oke, bisa, silakan, bagus, dan saya nggak menyalahkan. Tapi awal yang tepat, langkah yang paling tepat itu adalah ya minta ampun sama Allah. Karena kesulitan yang kita rasakan, yang kita alamin itu disebabkan karena dosa kita, sehingga Allah kasih kesulitan itu. Makanya langkah awalnya datang aja deh dulu ente ke Allah, minta ampun sama Allah. Insya Allah semuanya akan dibuka jalannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak itu teman-teman yang di Mahkota Hati yang mereka ikut kelas online ya, utangnya itu banyak, mereka sudah mengamalkan berbagai macam sholawat macam segala macam, tapi juga belum selesai. Gitu saya bilang, udah deh jangan minta yang lain dulu, minta saja ampun sama Allah. Alhamdulillah tuh banyak keajaiban terjadi. Itu kuncinya teman-teman semuanya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, Bu Ning itu juga begitu. Saya bilang, udah deh Bu, Ibu dalam hal riyadhah ini fokusannya minta ampun saja dulu sama Allah. Gak usah Ibu pikirin hutang Ibu, gak usah Ibu pikirin keluarga Ibu yang lagi ya agak ribut lah. Udah deh, biar urusan Allah aja. Yang penting Ibu fokus saja minta ampun ke Allah. Bener tuh, dia fokus minta ampun sama Allah, ibadahnya ditata, kemudian dia jaga lisan, dia jaga pikiran, dia nikmatin semua hal-hal yang terjadi, dia ridho. Alhamdulillah hidupnya berubah. Sekarang tuh Masya Allah, keajaiban itu selalu datang. Itu teman-teman semuanya. Nah, oleh karena itu yang penasaran ya, yang ingin bergabung di grup Mahkota Hati, silakan hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Yang mau ikut kelas online juga silakan hubungi nomor yang di bawah ini. Insya Allah kita sharing di sana, saya selalu kasih materi yang semuanya itu insya Allah memotivasi teman-teman semuanya supaya teman-teman itu bisa bangkit dari keterpurukan. Dan insya Allah kita siap membimbing sampai hutang teman-teman itu lunas. Insya Allah teman-teman semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.